Selamat siang, Pak. Saya Ibu Kerin yang membuat janji konseling dengan Bapak kemarin. Oh iya, selamat siang Ibu. Oh ya Ibu ya, saya bersedia sekali untuk eh, dengan kedatangan Ibu ke sini. Mari Bu, silakan masuk. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Baik Bu, silakan duduk terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nampaknya kedatangan Ibu ke sini ada sesuatu hal nih yang ingin Ibu konsultasikan atau Ibu sampaikan. Silakan Bu. Ya, Pak. Betul sekali. Ada sesuatu hal yang ingin saya ceritakan. Apakah Bapak punya waktu hari ini untuk bisa memberikan layanan konseling kepada saya? Itu bisa Ibu, saya sangat senang sekali dengan kedatangan Ibu ke sini. Baik, sebelum kita melanjutkan ke sesi konseling yang pertama, Ibu Karen harus mengisi terlebih dahulu ya dari formulir yang telah saya berikan. Silakan Ibu. Ya, baik, Pak. Kalau begitu, saya isi formulirnya terlebih dahulu ya, Pak. Ya. Baik Ibu ya, kalau misalnya ada yang kurang dipahami dari Ibu, silakan ditanyakan ya Bu. Baik, Pak. Ini formulirnya sudah saya isi. Sudah selesai. Oke, baik Bu. Sebelumnya apakah Ibu pernah mengikuti kegiatan konseling? Sebelumnya belum pernah, Pak. Baru sekarang ini saya mengikuti konseling. Oke. Bagaimana bila saya menjelaskan terlebih dahulu Ibu tentang bimbingan konseling kepada Ibu? Apakah Ibu bersedia? Ya, Pak. Saya sangat senang bisa Bapak menjelaskan kepada saya. Oke. Baiklah Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu konseling. Nah, konseling ini adalah salah satu bantuan profesional yang diberikan kepada konselor, kepada konselingnya, yaitu Anda, agar mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang Anda hadapi. Nah, konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak yang lainnya, Bu. Nah, namun apa yang saya sebutkan ini merupakan hal yang sangat penting, yaitu asas kerahasiaan. Nah, di mana asas kerahasiaan ini menjamin semua data-data ataupun informasi yang Ibu sampaikan dengan masalah yang sedang Ibu hadapi. Selanjutnya, pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Nah, kita akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih 30-45 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu ini, Bu. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalah Ibu belum bisa terselesaikan, maka kita adakan perjanjian, Bu, untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Bagaimana Ibu? Apakah sudah bisa dipahami? Ya, Pak. Saya paham penjelasan Bapak sangat lengkap dan sekarang saya mengerti tentang konseling. Saya juga setuju dengan langkah-langkah yang Bapak katakan. Ya, terima kasih ya Bu. Saya juga ingin berterima kasih karena Ibu Kerin sudah mau mendengarkan penjelasan dari saya tentang bimbingan konseling. Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Ya, baik. Sudah banyak yang saya bicarakan dengan Ibu mengenai pengertian tadi tentang asas-asas yang ada pada bimbingan dan konseling dan waktu pelaksanaan konseling juga. Baiklah Ibu, kita lanjutkan. Pasti tujuan Ibu datang ke sini menemui saya ini pasti ada yang ingin Ibu sampaikan ya, ataupun Ibu ceritakan. Nah, silakan Ibu ceritakan. Ya, Pak. Pak, ada yang ingin saya ceritakan, Pak. Jadi masalah yang sedang saya hadapi ini, Pak, saat ini hubungan saya dengan suami saya sedang tidak kondusif, Pak. Atau sedang terjadi konflik di antara kami berdua. Suami saya beranggapan bahwasannya saya itu sedang berselingkuh, padahal itu tidak benar, Pak. Ketika saya sedang bermain handphone, dia langsung menuduh bahwa saya sedang berselingkuh dan tiba-tiba suami saya langsung menghampiri saya dan tiba-tiba marah dan tak jarang melakukan kekerasan fisik terhadap saya, Pak.
seperti ditampar dan dipukul. Dan kejadian ini saya alami tidak hanya satu kali Pak, melainkan sudah beberapa kali terjadi Pak. Baik, apakah ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Tidak ada Pak, saya rasa cukup itu saja Pak yang saya sampaikan. Oke, sepertinya yang seperti yang Ibu sampaikan tadi atau yang telah Ibu ungkapkan, Ibu ini mengalami kekerasan ya dalam rumah tangganya, dan kemungkinan Ibu saat ini sedang mengalami trauma terhadap perlakuan dari suami Ibu. Apakah Ibu benar? Apakah benar Ibu? Oke, benar ya. Baik, apakah kondisi ini sudah dihadapi Ibu sejak lama atau baru-baru saja? Baru-baru ini saja Pak, kira-kira 1 bulan yang lalu. Baik, baru 1 bulan yang lalu ya Ibu. Nah, apa nih Bu penyebabnya sampai Ibu bisa mengalami hal tersebut? Mungkin saya terlalu sering bermain handphone sehingga suami saya merasa terabaikan oleh saya. Baik, karena Ibu terlalu sering bermain handphone ya. Nah, apakah saat Ibu bermain handphone itu pernahkah Ibu ditegur oleh suami Ibu? Sebenarnya beberapa kali pernah Pak. Oke, pernah ditegur ya beberapa kali. Tetapi apakah Ibu langsung merespon teguran dari suami Ibu atau Ibu malah mengabaikannya? Pada saat itu Pak, saya sering sibuk Pak, jadi saya sering mengabaikannya Pak. Oke, jadi Ibu sering mengabaikan teguran dari suaminya ya. Nah, sebelum kejadian ini, pada Ibu, apakah hubungan komunikasi Ibu di rumah dengan suami, apakah sedang baik-baik saja? Sebelumnya hubungannya baik-baik saja Pak, sebelum kejadian ini terjadi. Oh, baik-baik saja ya Bu, sebelum masalah ini terjadi. Nah, apakah Ibu pernah ngobrol nih dengan suami Ibu mengenai hal ini? Belum pernah Pak, dikarenakan suami saya sibuk bekerja, jadi kami jarang mengobrol tentang hal ini. Baik, apakah dari pembicaraan kita ini, apakah Ibu tahu apa yang harus Ibu lakukan? Saya belum menemukan solusinya. Baik, belum menemukan solusinya ya. Nah, apakah kekerasan yang Ibu hadapi sekarang ini sangat berat dan pernah Ibu berpikir untuk melaporkan suami Ibu ke pihak yang berwajib? Benar Pak, yang saya hadapi saat ini sangat berat bagi saya. Tetapi saya belum berpikir untuk melaporkannya ke pihak berwajib. Saya rasa masih ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan kami. Baik, Ibu. Ibu ingin sekali ya untuk mempertahankan hubungan rumah tangga Ibu ini. Ya, kira-kira hal apa nih yang akan Ibu alami jika masalah yang Ibu hadapi ini tidak bisa diselesaikan, Bu? Kalau masalah ini tidak bisa diselesaikan, mungkin saya harus melaporkan suami saya ke pihak yang berwajib karena sudah melakukan tindakan kekerasan tersebut. Oke, baik Ibu. Dari cerita yang sudah Ibu sampaikan, saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Dari cerita yang Ibu sampaikan tadi, saya memahami apa yang sudah terjadi kepada Ibu. Nah, saya simpulkan di sini Ibu dan suami Ibu ini sedang menghadapi kesalahpahaman di dalam hubungan rumah tangga dan perlu diluruskan kembali. Nah, mungkin sampai sini dulu Ibu pertemuan kita pada hari ini. Saya harap konseling ini akan terus berlanjut sampai masalah ini yang Ibu hadapi ini bisa terselesaikan. Baik Pak, terima kasih Pak sudah mau mendengarkan cerita dari saya. Sama-sama Ibu. Mungkin untuk proses konseling selanjutnya bisa kita sepakati Ibu mau dilanjutkan pada hari apa dan jam berapa? Mungkin bisa hari Senin Pak jam 10 pagi. Baik Bu Yosua. Kebetulan jadwal saya juga kosong di hari tersebut. Saya rasa cukup untuk hari ini Bu. Nanti kita akan bertemu lagi pada hari Senin jam 10.00. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih juga Pak. Saya izin pamit dulu ya Pak. Selamat siang Pak. Iya Bu, selamat siang. Selamat pagi Pak. Iya, selamat pagi Bu Kerin.
Ya, selamat pagi Pak. Saya Ibu Sherin sesuai dengan janji yang sudah disepakati pada pertemuan minggu lalu. Saya ada jadwal konseling dengan Bapak. Ya, baik Ibu Kerin, silakan masuk terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Nah, ya Ibu, sama-sama. Baik Ibu, silakan duduk terlebih dahulu Ibu. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Ibu Kerin nih? Kabar saya baik Pak. Ini Oke, baik ya. Nah, sebelum ke sini apakah ada aktivitas lain yang Ibu lakukan? sebelum ke sini saya menyelesaikan pekerjaan rumah terlebih dahulu, baru saya datang ke sini Pak. Baik, saya harap Ibu tidak merasa capek ya dan lemas setelah menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut. Ya, Pak. Saya rasa tidak Pak, karena saya sudah terbiasa melakukan hal tersebut. Jika saya tidak merasa capek, jadi saya tidak merasa capek atau lelah. Gitu kan. Oke, baiklah kalau begitu Bu Kerin. Sudah banyak hal juga yang kita sudah bicarakan. Silakan Ibu ceritakan nih. Ibu ceritakan permasalahan yang Ibu hadapi sekarang dan apa progres yang sudah Ibu lakukan nih setelah mendapatkan konseling di pertemuan pertama kemarin. Silakan Ibu. Baik, Pak. Untuk saat ini yang saya lakukan ialah saya mengurangi waktu bermain dengan handphone saya. Oke, baiklah kalau begitu Ibu. Adakah perubahan yang terjadi di dalam rumah tangga Ibu? Apakah sudah membaik? Sudah sedikit membaik Pak, akan tetapi itulah yang terjadi, hanya terjadi pada diri saya, tidak dengan suami saya Pak. Hmm. Apakah komunikasi di antara Ibu dan suami Ibu ikut juga membaik? Saya rasa komunikasi kami belum baik Pak, karena suami saya masih tidak mau berbicara dengan saya. Oke. Kalau dari suami, baiklah kalau begitu sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Ibu dan suami Ibu ini tinggal dengan mertua atau saudara Ibu, atau Ibu ini dan suami tinggalnya cuma berdua saja? Saya dan suami saya hanya tinggal berdua saja Pak di rumah. Tidak ada orang lain di rumah selain kami. Maka dari itu suami saya berani melakukan kekerasan yang saya ceritakan Pak. Dan kemarin saya sudah melakukan yang terbaik, tetapi suami saya masih tidak mau merespon saya. Ketika saya ajak berbicara dengannya Pak, saya merasa apa yang saya lakukan menjadi sia-sia Pak. Oke, baik Ibu. Jadi seperti itu ya, kemungkinan suami Ibu belum menyadari sepenuhnya bahwasannya sudah ada perubahan yang terjadi pada diri Ibu. Ya, Ibu. Bagaimana Pak? Nah, bahwasannya suami Ibu itu belum menyadari sepenuhnya bahwasannya sudah ada perubahan yang terjadi pada diri Ibu. Apakah Ibu menyadarinya? Iya Pak, saya menyadarinya. Oke. Nah, ini saya mau bertanya juga, apakah masih ada tindak kekerasan yang sudah dilakukan oleh suami Ibu kepada Ibu? Sudah tidak ada lagi Pak. Oke. Mungkin tanpa Ibu sadari, ada perubahan yang ditunjukkan oleh suami Ibu. Nah, saya rasa apa yang Ibu lakukan sudah baik dan harus Ibu tingkatkan lagi. Tapi Pak, apa yang harus saya lakukan jika perubahan ini yang akan terjadi pada diri saya saja Pak? Oke, mungkin karena konseling ini hanya dilakukan dengan Ibu, jadi kurang begitu efektif. Nah, jadi untuk konseling selanjutnya, saya akan memanggil suami Ibu untuk datang ke sini agar bisa menanyakan perihal apa saja yang sudah dilakukan dan mencari informasi lebih dalam, yang lebih dalam lagi agar tidak ada kesalahpahaman antara Ibu dan suami. Begitu Pak. Baik Pak, untuk pertemuan selanjutnya saya akan coba kabarkan kepada suami saya agar bisa ikut konseling dengan Bapak juga Pak. Baik Ibu, jika Ibu masih ragu untuk berbicara dengan suami Ibu, akan saya bantu untuk menghubungi suami Ibu.
Terima kasih banyak Pak atas bantuannya. Ya, Ibu baik. Saya rasa cukup Ibu untuk pertemuan kita pada hari ini. Dari yang saya tangkap dari cerita Ibu dari cerita Ibu tadi, masih ada kendala yang di dalam diri suami Ibu. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan lakukan pada hari Sabtu jam 1 siang. Apakah Ibu bersedia? Ya Pak, saya bersedia. Sampai jam. Oke, baik Ibu. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk datang pada hari ini untuk bisa bertemu saya untuk melakukan sesi konseling. Saya harap di pertemuan selanjutnya kita dapat bertemu kembali ya Ibu. Ya, Pak. Terima kasih juga ya. Terima kasih banyak juga Pak. Ya. Mari Ibu. Mari Pak. Yang Pak, saya Pak Aditya, suami dari Ibu Ferry. Sesuai dengan janji yang sudah Bapak katakan pada pertemuan ini lalu saya, bahwa saya ada jadwal konseling dengan Bapak pada hari itu. Selamat siang juga Pak, Pak Aditya ya. Nah baik, baik Pak, silakan masuk terlebih dahulu. Baik Pak, terima kasih. Ya Pak, silakan duduk ya di kursi yang telah saya sediakan. Baik Pak. Oke, bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Nah, baik ya. Sebelum ke sini nih, Bapak Aditya ada kegiatan di luar sebelumnya Pak? Benar Pak, ada. Tadi saya habis dari kantor Pak menyelesaikan tugas-tugas saya. Oke, ada tugas ya, gitu ya Pak. Baik, tapi apakah tugas dari kantornya itu sudah selesai Pak? Alhamdulillah sudah semua Pak, makanya saya langsung. Oke, baik Pak. Terima kasih ya atas kehadirannya pada hari ini. Walaupun Bapak sedang sibuk di kantor, masih mau menyempatkan waktunya untuk datang untuk bertemu dengan saya. Bapak, ya apa-apa. Nah, baik Pak. Sudah banyak tadi yang kita bicarakan, perihal kabar dan aktivitas Bapak di luar. Pasti tujuan Bapak datang ke sini, saya harap Bapak bisa menceritakan suatu permasalahan yang mengganggu Bapak dan istri Bapak untuk saat ini. Apakah benar, Pak? Sekali Pak. Jadi permasalahan yang saya hadapi sekarang ini, saya sedang bertengkar dengan istri saya, dikarenakan istri saya itu lebih mementingkannya daripada saya. Istri saya saat di rumah sering mengabaikan saya yang saat itu lagi banyak pikiran dari kantor, dan bukannya memberikan perhatian yang lebih kepada seorang suami, ia malah sibuk dengan handphone sendiri, sambil senyum-senyum, mungkin ia memiliki hubungan yang lain. Oke, baik Pak. Seperti itu ya. Apakah ada lagi yang ingin Bapak sampaikan? Saya rasa tidak ada lagi Pak. Oke, baik Pak. Dari cerita yang Bapak sampaikan tadi, sepertinya Bapak ini mengalami stres dalam pekerjaan dan merasa sakit hati karena kurangnya mendapatkan perhatian dari seorang istri. Nah, apakah benar seperti itu, Pak? Benar. Oke, Pak. Saya ingin bertanya nih kepada Bapak. Nah, apakah kondisi yang Bapak alami ini sudah lama atau baru-baru ini saja, Pak, yang Bapak rasakan? Mungkin sudah sekitar 1 bulan yang lalu. Oh, sudah lama ya, Pak. Nah, apakah komunikasi Bapak di rumah dengan istri Bapak baik-baik saja? Untuk komunikasi Pak kurang begitu banget sih, karena saya sibuk bekerja dan jarang sekali pulang. Oke, baik Pak. Apakah Bapak pernah menyampaikan nih tentang perasaan Bapak yang Bapak alami ini pada istri Bapak? Juga menyampaikan itu Pak, dan tetapi saya harap itu saya dapat mengerti dengan saya ya, dan saya hadapi. Baik. Jadi Bapak belum pernah menyampaikannya ya? Nah, apakah Bapak pernah menegur istri Bapak saat dia sedang sibuk dengan handphone tersebut? Ini sudah Pak, namun istri saya justru mengoreksi saya. Baik Pak. Apakah Bapak ini pernah melakukan tindakan kekerasan fisik nih
seperti menampar atau memukul kepada istri Bapak dan merusak barang-barang di rumah, Pak? Jujur pernah sih Pak, mungkin tidak sampai 4 kali. Benar ya. Apakah Bapak melakukan hal tersebut dengan sadar atau tidak sadar nih Pak, melakukan tindak kekerasan itu kepada istri Bapak? Kadang saya tidak sadar karena mungkin saat itu saya sedang berat karena pekerjaan dan melihat istri saya yang tidak mempunyai saya tidak dapat juga saya tidak dapat dan emosi. Oke, seperti itu ya Pak. Nah, apakah tindakan yang Bapak lakukan itu adalah tindakan yang benar? Saya rasa tahu sih Pak, seharusnya saya tidak melakukan tindakan tersebut pada istri saya. Baik Pak, apakah setelah dari pelakuan tersebut, Bapak sudah pernah mengobrol kembali nih dan meminta maaf kepada istri Bapak terhadap perlakuan yang sudah Bapak lakukan? Sejauh ini kami belum pernah mengobrol perairan yang kepada saya karena saya merasa malu terhadap diri saya sendiri Pak. Karena Oke, baik Pak. Apakah dari pembicaraan kita ini, apakah Bapak tahu apa yang harus Bapak lakukan? saya pikir saya tahu hal apa yang harus saya lakukan. Mungkin memperbaiki komunikasi saya dengan istri dan meminta maaf atas tindakan kekerasan kepada istri saya. Baik Pak, saya sangat mengerti sekali apa yang sedang Bapak rasakan saat ini. Ya, Pak, banyak tidak mau mendengarkan cerita dari saya. Ya, sama-sama Pak. Ya, memang tidak berdamai. Menurut saya Pak, apa yang Bapak Aditya lakukan itu merupakan pilihan yang sangat tepat Pak. Pak, terima kasih. Baik Pak, dari cerita yang sudah Bapak sampaikan tadi atau ceritakan tadi, kesimpulan dari permasalahan Bapak Aditya alami ini adalah kesalahpahaman yang terjadi di antara Bapak dan istri dan kondisi Bapak yang begitu tertekan dengan tuntutan yang ada di kantor, sehingga mengakibatkan terjadinya tindakan kekerasan yang Bapak lakukan kepada istri Bapak. Bapak, banyak sekali. Baik Pak, saya rasa cukup untuk sesi konseling kita pada hari ini. Saya harap di pertemuan selanjutnya kita dapat melakukan konseling secara bersama-sama dan saya akan memanggil istri Bapak untuk bisa menghadiri pada pertemuan berikutnya. Baik, Pak, terima kasih banyak sudah Oke, sama-sama Pak. Mungkin pertemuan selanjutnya kita akan adakan pada hari Rabu pada pukul 1 siang. Apakah Bapak dan istri bersedia kira-kira? Oke, baik Pak. Karena Bapak sudah bersedia, dapat kita sepakati bersama. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Baik Pak. Baik Pak, terima kasih. Saya izin keluar dulu ya Pak. Ya, sama-sama Pak Aditya. Terima kasih ya Pak atas pertemuannya. Selamat siang Pak. Saya Pak Aditya bersama istri saya sesuai dengan janji yang sudah dilakukan pada minggu lalu. Saya dengan istri saya akan mengadakan dengan Bapak pada hari ini. Ya, baik Pak. Selamat siang Pak Aditya dan Ibu Kerin. Baik Bapak dan Ibu, silakan masuk terlebih dahulu ya. Nah, silakan duduk. Baik dan Bapak Ibu, silakan duduk di kursi yang telah saya sediakan. Silakan. Ya, baik Pak. Baik Terima Pak, kasih. terima kasih. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya nih untuk Bapak dan Ibu
untuk bisa hadir pada pertemuan kita kali ini. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, bagaimana nih kabarnya Bapak dan Ibu sekarang? Kabar kami baik, Pak. Harapan baik. Oke, baiklah kalau begitu. Sebelumnya saya ingin bertanya nih, apa kegiatan Bapak dan Ibu yang Ibu lakukan ataupun Bapak lakukan sebelum datang ke sini? Saya habis pulang dari kantor, Pak. Seperti biasa, dan baru menyelesaikan tugas dari kantor saya. Oke, seperti itu ya, Pak. Oke. Bagaimana nih kalau dengan Ibu? Saya habis dari rumah, Pak, mengerjakan tugas rumah tadi, lalu setelah itu saya datang ke sini. Oke, baiklah kalau begitu. Dari beberapa hal yang sudah Bapak dan Ibu sampaikan mengenai kabar dan juga aktivitas yang Ibu lakukan atau Bapak lakukan sebelum datang ke sini. Baiklah kalau begitu sekarang kita mulai konseling pada hari ini sesuai informasi yang saya sepakati dari Bapak dan Ibu dari Bapak ataupun Ibu kemarin. Nah, terjadi pertengkaran ataupun tindak kekerasan yang dilakukan oleh Bapak Aditya kepada Ibu Kerin. Nah, apakah benar seperti itu? Ya, Pak, benar. Nah, benar ya. Nah, baik, sebelumnya saya jelaskan lebih lanjut. Di sini saya akan memberikan informasi nih. Nah, mengenai salah satu layanan yang ada pada bimbingan dan konseling keluarga. Nah, untuk mengatasi masalah yang Bapak dan Ibu alami ini, untuk saat ini teknik yang akan saya gunakan di sini adalah couple marriage counseling. Akan ada beberapa teknik yang akan saya gunakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi terhadap Bapak ataupun Ibu. Nah, apakah bisa dipahami? Juga bisa kami pahami. Oke, karena sudah bisa Bapak dan Ibu pahami, baik Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke sesi konseling ya. Nah, saya akan meminta dari salah satu dari Bapak ataupun Ibu untuk bisa mengungkapkan isi hatinya di sini kepada pasangannya. Nah, nanti Ibu ataupun Bapak akan mendapatkan kesempatannya masing-masing nih. Nah, dengan catatan ketika Ibu ataupun Bapak sudah menyampaikan ceritanya, tidak ada yang boleh menghentikan ataupun memberikan komentar terhadap pembicaraan tersebut. Nah, apakah bisa dipahami oleh Bapak dan Ibu? Baik, Pak. Saya paham. Oke, karena bisa dipahami, mungkin bisa kita mulai ya. Saya persilahkan kepada Bapak Aditya terlebih dahulu untuk bisa menyampaikan ceritanya. Silakan Bapak. Pak, terima kasih. Mungkin sebelum melanjutkan cerita, saya ingin meminta maaf kepada istri saya atas tindakan saya kepada beliau. Mungkin tindakan itu atau salah, tapi tindakan tersebut saya lakukan karena saya yang menyampaikan saya saat berada di rumah dan itu memperlakukan kepada saya. Pasti sebagai seorang suami itu seperti yang keras untuk memperlakukan karena istri bisa memahami dan memberi perhatian yang lebih kepada saya yang telah bekerja sehari-hari. Karena perhatian yang diberikan itu adalah salah satu dengan semangat saya. Akan tetapi saya tidak pernah menyadari hal bahwasanya relasi saya saat bekerja ya untuk membantu dia bukan orang lain. Saya harap dengan apa yang telah saya sampaikan ini, istri saya dapat memahami perasaan saya. Oke, baik Pak. Apakah ada lagi yang ingin Bapak Aditya sampaikan? Saya rasa Oke, baik Pak. Terima kasih atas penyampaiannya. Mungkin bisa kita lanjutkan nih kepada Ibu Kerin untuk bisa menyampaikan isi hatinya. Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya, Pak.
Nah, jadi begini Pak, sebelum itu pada suami saya sudah maafkan apa yang telah dilakukan terhadap saya. Tapi saya pun harap kamu bisa berubah dari tindakan yang dilakukan sebelumnya kepada saya. Jadi begini Pak, saya saat itu sedang bermain handphone. Karena saya ada pekerjaan online job yang saya lakukan untuk menambah penghasilan untuk keluarga kami Pak. Makanya saya sibuk dengan HP saya sendiri Pak. Saya pun memang sering menghubungi para pelanggan saya yang ingin memesan barang melalui saya. Jadi yang saya lakukan itu bukan macam-macam Pak. Tetapi itu pun saya lakukan untuk menambah penghasilan melalui berjualan online. Jadi harapan saya suami saya dapat mengerti tentang apa yang saya lakukan. Memang hal ini belum pernah saya ceritakan kepada suami saya. Karena itu karena dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Tapi dengan adanya kesempatan untuk berbicara sekarang ini, saya harap suami saya dapat mengerti dan saya pun juga meminta maaf karena kepada suami saya karena saya tidak pernah membicarakan tentang hal ini dan maaf juga karena saya sebagai istri tidak melakukan kewajiban saya kepada suami dengan menjadi istri yang perhatian dan memenuhi kebutuhan suami saya. Itu saja Pak. Oke, baik Ibu, apakah ada lagi nih yang ingin Ibu sampaikan? Tidak ada Pak, itu saja yang ingin saya sampaikan. Oke, baiklah Ibu, kalau begitu, karena sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan dari Ibu maupun Bapak, sudah semuanya ya kita bahas. Mungkin sekarang kita fokus nih kepada permasalahan yang harus diatasi, diantaranya Bapak dan Ibu, yaitu perihal KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Baik Pak. Baik, Pak. Nah, baik. Sekarang saya ingin bertanya nih kepada Bapak Aditya terlebih dahulu. Apakah Bapak Aditya ini tahu nih arti dari KDRT? Ya, Pak. Oke, baik kalau gitu. Apakah Bapak sadar telah melakukan hal tersebut kepada istri Bapak? Saya sadar Pak telah melakukannya. Baik. Apakah Bapak tahu nih apa hukumannya apabila masalah KDRT ini dibawa ke ranah hukum? Ya, Pak. Saya tahu. Saya akan dibawa ke penjara jika barang. Oke. Baiklah, kalau Bapak mengerti bahwa tindakan tersebut akan sangat merugikan Bapak, apakah mertua dan istri Bapak ini tahu akan tindakan yang telah Bapak lakukan? Saya rasa tidak, Pak. Karena kami juga tinggalnya di dekat. Oke, terus saya. Baik Pak, apakah Bapak pernah berpikir nih, jika hal tersebut diketahui oleh mertua Bapak, apa yang akan terjadi kira-kira? Kemungkinannya saya bisa dilaporkan ke polisi dan saya itu kalau keluarga dan sekaligus kami akan diminta untuk cerai. Oke, baiklah kalau begitu jika Bapak sudah mengetahui hal yang akan terjadi jika Bapak terus-menerus akan melakukan tindak kekerasan tersebut dan ataupun kekerasan dalam rumah tangga dan Bapak tahu apa risiko yang akan Bapak dihadapi oleh Bapak. Nah, apakah Bapak akan melakukan tindakan itu lagi? Tidak, Pak. Saya tidak akan melakukan tindakan. Oke, apakah Bapak berjanji nih tidak akan melakukan hal itu lagi? Ya, Pak. Saya berjanji. Nah, apakah Bapak yakin tidak akan melakukannya lagi dari perkataan Anda dan raut wajah Anda tidak menunjukkan keseriusan akan hal tersebut? Nah, apakah bisa Anda jelaskan tentang hal ini? Saya melakukan janji, Pak. Oke, baik Pak, kalau benar Bapak berjanji seperti yang Bapak katakan, Bapak bisa mengatakannya langsung nih kepada istri Bapak yang ada di samping Bapak. Silakan Pak. Saya minta maaf dan saya berjanji tidak akan melakukan. Nah, apakah Ibu sudah memaafkan yang dilakukan oleh Bapak Aditya tersebut? Ibu bisa mengatakannya nih kepada Bapak Aditya. Silakan Ibu. Ya Pak, saya sudah memaafkannya. Akan tetapi jika hal itu terjadi
Oke, baiklah kalau begitu saya tunggu nih perkembangannya dari permasalahan yang Ibu dan Bapak alami untuk saat ini. Apabila ada yang ingin dikonsultasikan kembali, Bapak dan Ibu bisa menghubungi saya ya. Baik Pak, terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih Pak atas bantuannya. Oke, ya sama-sama Ibu dan Bapak. Nah, saya dengan senang hati ingin sekali membantu Bapak dan Ibu. Nah, saya harap dari pembicaraan kita pada hari ini, Bapak dan Ibu bisa mengambil hikmahnya ya. Ya, Pak. Baik Pak, terima kasih. Dengan nanti bisa melakukan Saya menyerahkan dengan baik. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sudah mau bekerja sama dalam pertemuan konseling kita pada hari ini. Saya rasa cukup untuk konseling kita pada hari ini. baik Pak, terima kasih. Terima kasih banyak. Apakah ada Oke, ya bisa Pak. Kita sepakati lagi untuk pertemuan selanjutnya akan kita laksanakan pada minggu depan ya. Nah, khususnya pada hari Sabtu, pada hari Rabu, pada jam 1. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? ya Pak, kami bersedia. Oke, baiklah kalau begitu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Kami ingin Baik, Pak. Pak, kami ingin Lanjut mengucapkan dulu, dulu Pak. Lanjut, yang Pak. Pak. Oke, selamat siang Ibu dan Bapak. Terima kasih ya. Terima kasih kembali. Ya. Selamat siang Pak, saya Pak Aditya bersama istri saya sesuai dengan janji yang sudah disepakati pada pertemuan minggu lalu. Saya dengan istri saya akan melakukan konseling dengan Bapak pada hari ini. Oke, baik Pak. Selamat siang juga Pak Ditya dan Ibu Kerin. Baik Bapak dan Ibu, silakan masuk terlebih dahulu ya. Silakan duduk. Untuk Bapak dan Ibu, silakan duduk terlebih dahulu di kursi yang telah saya sediakan. Pak, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, baik, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak sudah mau menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada pertemuan kita pada hari ini. Nah, di sini saya akan menanyakan dulu kabar kepada Ibu dan Bapak. Bagaimana nih kabarnya Bapak dan Ibu? Kabar kami baik Pak. Keberkahan baik, Pak. Oke, baik ya. Baiklah, kalau begitu sebelumnya saya ingin bertanya nih. Nah, kepada Bapak dan Ibu, sebelumnya kegiatan Bapak dan Ibu, kegiatan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu sebelum datang ke sini. Nah, silakan untuk siapa nih yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Dari Bapak mungkin? Saya tadi habis dari bank Pak untuk mengurus urusan kantor. Oh, seperti itu ya Pak. Nah, bagaimana kalau dengan Ibu? Saya tadi habis dari rumah teman, Pak, mengambil keterangan saya. Lalu saya datang ke sini. Oke. Baiklah, sudah banyak yang kita bicarakan tadi dari mengenai kabar maupun aktivitas yang Bapak dan Ibu lakukan. Nah, mungkin sekarang kita bisa mulai untuk masuk ke sesi konselingnya atau masuk ke tahap konselingnya. Nah, di sini saya akan menanyakan terkait dengan kendala yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu setelah mengikuti kegiatan konseling kemarin. Nah, saya akan memberikan kesempatan untuk Bapak dan Ibu untuk bisa menyampaikan permasalahan yang dihadapi selama proses tersebut. Nah, dengan catatan ketika Ibu ataupun Bapak sedang menyampaikan ceritanya, tidak ada yang boleh menghentikan atau memberikan komentar terhadap pembicaraan tersebut. Nah, baik, apakah sudah bisa dipahami oleh Bapak dan Ibu? Pak, bisa kami pahami. Oke, baiklah. Jika sudah bisa dipahami, saya persilakan nih kepada Bapak ataupun Ibu yang ingin menyampaikan kendala itu terlebih dahulu, saya persilakan. Baik, Pak. Mungkin saya akan menyampaikannya terlebih dahulu. Jadi kendala yang saya hadapi dengan suami saya, Pak, itu adalah komunikasi kami, Pak. Komunikasi di antara saya dengan suami saya masih kurang baik, Pak.
Dia itu masih tidak mau menceritakan tentang masalahnya di kantor kepada saya, dan dia tidak mau terbuka, Pak, sehingga komunikasi di antara kami menjadi kurang baik. Selagi gitu, Pak, mengenai KDRT sudah tidak pernah terjadi lagi, Pak, dan saya sudah tidak pernah melakukannya lagi, Pak. Itu saja, Pak, yang ingin saya sampaikan. Oke, apakah ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Sudah cukup, Pak, sudah ada lagi. Oke, baiklah. Kalau begitu, terima kasih Bu atas penyampaiannya terima kasih atas penyampaiannya. Nah, kepada Bapak untuk menyampaikan kendala yang sudah yang dihadapi. Nah, saya persilakan kepada Bapak Aditya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kendala yang saya hadapi belakangan ini, saya sibuk dengan pekerjaan saya di kantor dan biasanya saya sering pulang terlambat, dan saat saya pulang pun di rumah istri sudah tidur duluan, sehingga komunikasi dan interaksi kami hanya terjadi pada pagi hari. Itu pun sangat minim sekali karena saya harus langsung berangkat kerja. Hal itu membuat saya sering stres karena proses yang saya jalani selama ini masih kurang maksimal. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan oleh Bapak Aditya? Ini tidak ada sih Pak, saya rasa cukup. Oke, baik Bapak dan Ibu, dari cerita yang telah Ibu dan Bapak sampaikan tadi, bahwasannya bisa saya simpulkan, di sini Bapak dan Ibu mengalami kendala komunikasi yang masih belum membaik. Nah, di antara Bapak dan Ibu, apakah benar seperti itu? Benar sekali Pak. Oke. Apakah Bapak dan Ibu merasa jenuh nih dengan proses yang selama ini yang Bapak dan Ibu lakukan belum berhasil? Apakah benar Bapak dan Ibu? Ya Pak, kami merasa jenuh dan terbebani Merasa jenuh, terbebani, kalau masalah ini belum bisa diselesaikan juga, Pak. Oke, baik, dari Bapak dan Ibu tadi telah menyampaikan bahwasannya sangat merasa terbebani sekali ya. Nah, baik, mungkin tujuan yang ingin dicapai pada hari ini kira-kira apa nih yang ingin Bapak ataupun Ibu sampaikan sekarang? Kami ingin hubungan kami semakin membaik dan komunikasi di antara kami juga semakin baik, sehingga ke depannya keluarga kami bisa menjadi keluarga yang harmonis. Hubungan kami semakin baik dan komunikasi kami membaik. Oke, baik. Oke, dari tadi yang Bapak ataupun Ibu sampaikan, ada yang ingin mencapai untuk tujuan tersebut untuk mencapai keluarga yang harmonis ya. Nah, apakah Bapak dan Ibu tahu nih ataupun sudah memiliki gambaran ataupun solusi untuk bisa keluar dari permasalahan tersebut? Saya rasa belum ada Pak. Oke, baik Pak. Jika belum, saya mohon izin untuk memberikan gambaran tentang permasalahan ataupun memberikan solusi tentang permasalahan yang Bapak dan Ibu alami. Apakah boleh? Boleh sekali Pak. Oke, baik. Mungkin terima kasih juga untuk Ibu dan Bapak. Baik, mungkin di sini saya akan memberikan salah satu gambaran ataupun solusi nih tentang permasalahan yang dialami oleh Bapak ataupun Ibu, yaitu Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan waktu luang dan Bapak bisa mengambil cuti nih di kantor Bapak untuk bisa berlibur ataupun bersantai dan menghabiskan waktu berdua. Dan Bapak bisa mengambil cuti di kantor untuk bisa berlibur. Nah, setelah itu Bapak bisa ataupun Ibu bisa membicarakan banyak hal. Nah, sehingga dari hal sekecil itu bisa mewujudkan keluarga yang harmonis. Nah, bagaimana tanggapannya dari Bapak ataupun Ibu? Baik Pak, terima kasih atas solusi yang telah diberikan. Saya rasa benar apa yang dikatakan Bapak. Saya rasa saya perlu meluangkan waktu bersama istri saya dengan mengambil waktu cuti karena tugas kantor saya yang sangat banyak dan proyek yang perlu saya selesaikan. Saya sampai lupa untuk meluangkan waktu untuk berlibur dan menikmati waktu refleksi saya. Oke, apa yang telah Anda sampaikan itu adalah hal yang sudah benar, Pak. Nah, saya harap
dari Bapak ataupun Ibu bisa melakukannya ataupun merealisasikannya. Baik Pak, terima kasih. Akan saya lakukan hal tersebut. Oke. Baik, saya rasa pertemuan kita pada hari ini cukup. Harapannya dari apa yang kita bicarakan ini bisa segera terrealisasikan ya, atau bisa diterapkan. Baik, Bapak dan Ibu, apakah ada lagi nih yang ingin Bapak dan Ibu sampaikan? Silakan. Kami rasa sudah tidak ada, Pak. Oke. Baiklah, kalau begitu karena tidak ada lagi yang ingin ditanyakan ataupun dikonsultasikan, saya rasa cukup. Nah, harapannya di pertemuan kita selanjutnya untuk permasalahan yang sedang Bapak ataupun Ibu alami ini sudah bisa terselesaikan ya. Baik, Pak. Apakah ada pertemuan lagi, Pak? Nah, baik. Kita akan bertemu lagi pada hari Minggu ya, jam 10 pagi. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Baik, Pak. Kami bersedia, Pak. Oke, jika Bapak dan Ibu bersedia, baiklah, kalau begitu sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan selamat siang. Terima kasih banyak Pak. Kami pamit dulu. Ya, selamat siang, selamat siang. Selamat pagi, Pak. Saya Pak Aditya bersama istri saya sesuai dengan janji yang sudah disepakati pada pertemuan minggu lalu. Saya dengan istri saya akan mengadakan konseling dengan Bapak pada hari ini. Oke, baik. Selamat pagi, Pak. Untuk Bapak Aditya dan Ibu Erin, baik. Bapak dan Ibu silakan masuk terlebih dahulu ya. Silakan Bapak dan Ibu duduk terlebih dahulu di kursi yang telah saya sediakan. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada pertemuan kita pada hari ini. Bagaimana nih kabar Ibu dan Bapak pada hari ini? Baik, Pak. Oke, baik ya kabarnya. Baiklah, kalau begitu sebelumnya saya ingin bertanya nih kepada Bapak ataupun Ibu sebelum datang ke sini ataupun kegiatan yang dilakukan sebelum datang ke sini. Nah, silakan nih pada siapa yang mau menyampaikan, Bapak mungkin? Kalau saya tadi habis dari apotek, Pak, membelikan mertua saya obat. Setelah itu saya ke rumah untuk menjemput istri saya, lalu langsung segera keluar. Oh, seperti itu ya Pak. Nah, bagaimana dengan Ibu Karen? Bagaimana Bu? Saya Pak tadi habis dari rumah sih Pak. Tapi biasanya menyelesaikan tugas-tugas di rumah. Itu ya Bu. Nah, baik. Sudah banyak hal yang sudah kita bicarakan dari kabar hingga aktivitas yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, sebelumnya kita akan sebelum masuk ke sesi konseling. Nah, dari pertemuan yang minggu lalu, Bapak dan Ibu bercerita ataupun Bapak dan Ibu sedang mengalami kendala ya di dalam proses untuk berdamainya ataupun proses konselingnya. Nah, dengan mengalami kendala komunikasi yang kurang baik, jadi yang ingin saya tanyakan untuk saat sekarang ini gimana nih perkembangannya terkait hal tersebut? Mungkin bisa Bapak ataupun Ibu sampaikan kepada saya. Silakan Bapak ataupun Ibu. Perkembangannya saat ini komunikasi kami sudah jauh lebih membaik, Pak, dan saya menerapkan dari apa yang sudah Bapak sampaikan kepada saya mengenai solusi-solusi yang kemarin. Saya berusaha untuk bekerja lebih giat untuk menyelesaikan tugas di kantor lebih awal dan segera mengambil cuti untuk beberapa hari agar bisa pergi berlibur dan bersantai bersama istri saya selama beberapa hari. Oke, baik Pak. Dari yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya, berarti Bapak sudah menerapkan ya apa yang sudah menjadi pembahasan kita pada pertemuan minggu lalu. Apakah benar seperti itu, Pak?
benar sekali. Oke, baik. Itu dari penyampaian dari Bapak Ditya. Saya persilakan kepada Ibu Kerin untuk menyampaikan perkembangan dari permasalahannya. Apakah ada kendala Ibu di dalam perkembangannya? Silakan Ibu Kerin. Iya Pak. Jadi Pak, mungkin untuk saat ini sudah banyak perkembangannya Pak, mulai dari tindakan kekerasan yang sebelumnya pernah saya alami, ini sudah tidak pernah terjadi lagi. Dan untuk komunikasi yang buruk juga sudah mulai membaik Pak. Kalau suami saya mengambil cuti dalam beberapa hari ini, saya sangat menikmati sekali momen-momen seperti membuat hubungan kami semakin membaik dan tambah harmonis. Serta kami menjadi lebih terbuka antara satu sama lain mengenai perasaan maupun masalah yang sedang kami hadapi. Nah, suami saya juga akan selalu menyempatkan waktunya untuk menghubungi saya bila dia pulang terlambat ataupun sedang menunggu. Itu. Oke, baik Ibu. Sudah banyak tadi ya perubahan yang terjadi di antara Bapak dan Ibu. Ibu dan Bapak semakin harmonis. Saya harap Bapak dan Ibu bisa mempertahankannya ya. Iya, Pak. Baik, Pak, terima kasih. Terima kasih Kami Pak. Kami akan berusaha untuk bisa mempertahankan kondisi yang harmonis seperti ini sampai kami memiliki anak nantinya. Oke, baik. Dari apa yang sudah Bapak dan Ibu sampaikan tadi adalah hasil yang kita mau atau hasil yang kita hendaki dalam sesi konseling ini. Nah, apakah Bapak dan Ibu sudah merasa semua permasalahan Bapak dan Ibu ini sudah semuanya terselesaikan? Kami rasa Mereka sudah semua, Pak. semua Pak. Oke, jika sudah semua, sebelum mengakhiri proses konseling kita pada hari ini, saya ingin membagikan lembar evaluasi nih pada Bapak dan Ibu. Di dalam lembar evaluasi ini berisi tentang kepuasan Bapak dan Ibu dalam mengikuti kegiatan konseling bersama saya. Baik, Pak, akan kami isi terlebih dahulu untuk bisa menilai selama proses ini berlangsung. Apakah ada yang kurang kami siap sampaikan di lembar evaluasi ini, Pak. Oke, baik. Bapak dan Ibu, silakan untuk bisa mengisi terlebih dahulu ya. Jika ada yang kurang dipahami dari lembar ini, silakan Bapak ataupun Ibu bisa ditanyakan kepada saya. Apakah bisa dipahami Bapak dan Ibu? Bisa dipahami. Baik, Pak, dapat kami pahami, kami isi terlebih dahulu ya, Pak. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Ini, Pak, kami sudah selesai mengisinya. Ya, baik, karena sudah selesai mengisinya, terima kasih ya kepada Bapak dan Ibu. Sebelum pertemuan kita berakhir, mungkin terakhir ada pesan ataupun kesan nih yang ingin disampaikan. Mungkin bisa disampaikan oleh Ibu Karen terlebih dahulu. Silakan Bu Karen. Baik Pak, terima kasih. Kalau dari saya sih Pak, kesannya mungkin dalam mengatasi sebuah permasalahan mungkin perlu diadakan pertemuan yang lebih banyak Pak. Kalau untuk kesannya, ya saya sangat berterima kasih sekali Pak. Dengan mengikuti kegiatan ini, saya bisa menyelesaikan permasalahan yang saya alami dengan suami saya dan sudah membuat hubungan kami kembali harmonis. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih juga kepada Ibu Karen yang menyampaikan pesan-pesannya. Mungkin dari Bapak Aditya nih yang ingin menyampaikan pesan-pesannya. Saya persilakan. Baik, ya kalau pesan sih tidak ada sih Pak dari saya. Semuanya saya rasa sudah begitu bagus. Kalau pesannya itu dari permasalahan yang saya hadapi ini, saya mengerti bahwasanya melakukan tindak kekerasan di dalam rumah tangga itu sangat fatal sekali dan banyak merugikan semua pihak yang terlibat. Dan dari sini saya belajar tentang pentingnya komunikasi dan keterbukaan antara suami dan istri. Jadi untuk kedepannya sih ya hubungan kami akan terus berlanjut seperti ini. Dan saya ucapkan sangat berterima kasih
kasih Bapak karena telah membantu kami keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi ini. Oke, baik Pak. Sudah sepatutnya sebagai seorang konselor yang profesional untuk membantu Bapak dan Ibu untuk bisa keluar dari permasalahannya. Sekian dari pertemuan kita pada hari ini. Saya anggap permasalahan yang sedang dialami oleh Bapak dan Ibu ini saya anggap sudah selesai ya. Baik Pak, kami ucapkan terima kasih karena sudah mau membantu kami mengatasi masalah ini. Kami tidak tahu harus bagaimana lagi jika tidak menemui Bapak. Mungkin bisa saja saya sudah di penjara ataupun bercerai dengan istri saya ini Pak, dan memberikan rasa trauma yang begitu dalam terhadap dirinya. Oke, dari penyampaian Bapak Diki tadi, apakah Bapak merasa menyesal dengan apa yang sudah Bapak lakukan pada istri Bapak? Ya, saya sangat menyesal sekali Pak, dan saya berjanji kepada diri saya sendiri untuk tidak mengulanginya. Oke, baik. Saya harap Bapak sudah bisa mengerti ya dan menyesali tentang perbuatan yang telah Bapak lakukan. Ya Pak, saya akan terus berusaha untuk melakukannya kembali. Oke. Baiklah, kepada Bapak dan Ibu, saya rasa konseling kita pada hari ini adalah akhir dari pertemuan kita dalam kasus ini. Apabila nanti ada ibu ataupun bapak sedang mengalami suatu permasalahan kembali dan tidak bisa menemukan jalan keluarnya, silakan ya untuk bisa menghubungi saya. Baik Pak, kami mengucapkan terima kasih banyak atas bantuannya. Berdua izin pamit ya Pak, Izin nanti ya kami Pak, kabari nanti melalui akan kami kabari. terkait perkembangan situasi di rumah. Ya, baik. Ya, baik, Bapak dan Ibu, hati-hati ya di jalan. Ya Pak, kami pamit dulu ya. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu dan Bapak.